penasaran deh, kalau teman kamu gagal, kamu bakal ngomong apa sih ke dia? Gak apa-apa kok, kamu udah berusaha. Tenang, masih ada kesempatan lain. Aku bangga banget loh sama kamu. Kita pasti berusaha buat bikin dia tenang kan? Terus sekarang pertanyaannya, kalau kamu yang gagal, biasanya kamu bakal ngomong apa ke dirimu sendiri? Biasanya kita bakal ngomong, bodoh banget sih. Kok aku salah terus? Orang lain bisa, tapi kenapa aku enggak ya? Refleksi bareng yuk. Kenapa ya kita bisa jadi rumah paling nyaman buat orang lain, tapi justru jadi tempat paling kejam buat diri sendiri? Hari ini kita coba bahas itu pelan-pelan, dalam, dan jujur. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih kita bisa sekasar itu ke diri sendiri? Jawabannya bukan karena kita jahat, tapi karena banyak dari kita yang dibentuk emang seperti itu. Sebagian dari kita tumbuh dengan tradisi dipuji kalau kita berprestasi, dikritik pas kita salah, dibanding-bandingin, diajarin kalau nilai itu sama aja dengan harga diri. Dari situ tanpa sadar kita belajar. Kalau aku salah berarti aku kurang. Kalau aku gagal berarti aku nggak cukup. Jadi tiap kali kita bikin salah, otak kita otomatis langsung ngejudge. Bukan karena kamu lemah, tapi emang udah terbiasa kayak gitu. Dan kebiasaan itu lama-lama jadi suara di kepala kita, yang komentarnya nggak pernah libur. Dalam psikologi, suara itu punya nama. Kalau secara psikologis ada yang namanya inner critic. Inner critic itu bagian dari kita yang ngasih kritik, yang nyalahin, yang ngingat-ngingat kegagalan kita, yang ngebesar-besarin kesalahan yang pernah kita buat. Kenapa sih harus ada dia? Sebenarnya dia tuh berfungsi buat ngelindungin. Contoh, kalau kamu takut gagal, kamu jadi lebih hati-hati. Kalau kamu takut ditolak, kamu bakal jadi lebih berusaha. Masalahnya inner critic ini dia nggak tahu kapan harus berhenti. Dia nggak tahu bedanya ngasih motivasi sama nyiksa. Dan kalau kamu perhatiin, suara di kepalamu kadang lebih kasar ketimbang musuhmu sendiri. Masalahnya lagi, kita nggak bisa ngehapus inner critic ini. Tapi kita bisa ngubah hubungan kita dengan dia. Dari hakim yang kejam jadi penasihat yang bijak. Caranya gimana? Yang pertama yaitu sadari kalau itu suara bukan fakta. Langkah pertama yaitu sadar. Kita harus sadar dan nyoba misahin identitas kamu dari suara itu. Misal, kamu pas gagal terus kamu mikir, aku bodoh banget sih. Langsung timpa dengan pikiran sadar kamu dan ngomong ke dirimu sendiri, ada suara di kepalaku yang bilang aku bodoh banget. Ini ngasih jarak aman ke kamu. Kamu harus sadar kalau pikiranmu itu bukan kebenaran mutlak. Yang kedua yaitu kasih nama ke inner critic kamu. Ini teknik yang powerful banget. Banyak banget orang yang nyaranin ini dan emang segitu efektifnya buat ngendaliin perasaan kita. Kita coba kasih dia nama, misal si perfeksionis atau si hakim atau si tukang banding, apa aja boleh. Jadi pas denger pikiran kita bilang aku bodoh banget sih, terus kita ngomong, oh si hakim lagi ngomel nih. Otomatis otak kita bakal melihat itu sebagai bagian kecil dari diri kita, bukan mendefinisikan kita secara utuh. Cara ketiga yaitu tanya ke dia mau ngelindungin apa sebenarnya. Inner critic itu sering muncul karena perasaan takut ditolak, takut gagal, takut malu, dan lain-lain. Nah, pas dia mulai ngomel, coba kamu tanya, kamu lagi takut apa sih sebenarnya? Mungkin jawabannya adalah, aku takut kamu sakit lagi. Ya karena inner critic emang gak pernah benci sama kita, dia cuma berusaha buat ngelindungin kita meskipun caranya agak kasar. Yang keempat, ganti kritik jadi koreksi. Contoh, kalau si hakim bilang, kok kamu gagal terus sih? Timpa dengan pikiran sadar kita, jadi presentasi tadi kurang persiapan deh. Besok kita bisa latihan lebih banyak biar jadinya lebih matang. Cara yang kelima yaitu dengan journaling. Journaling ini juga sangat-sangat dianjurkan biar pikiran kita yang ruwet jadi lebih terurai. Coba tulis dialog antara kamu dan inner criticmu.
Kamu bisa bikin 2 kolom, kolom kiri yaitu apa yang inner critic bilang, kolom kanan yaitu jawaban sadarmu versi dewasa dan lembut. Yang keenam, kenalin triggernya. Biasanya inner critic muncul pas kita ngelihat pencapaian orang lain, ngelakuin kesalahan di depan umum, pas kita ditolak, dan pas kita lagi capek. Kadang yang memperparah inner critic itu nggak cuma kegagalannya, tapi karena kondisi fisikmu yang emang nggak stabil. Jadi penting banget buat ngeregulasi fisik dengan cara tidur cukup, olahraga teratur, dan makan bergizi. Yang terakhir yaitu latih self-compassion secara konsisten. Apa itu self-compassion? Ntar kita bahas lebih jauh abis ini. Jadi sebenarnya inner critic itu nggak jahat. Dia bagian kecil dari dirimu yang berusaha buat ngelindungin kamu. Tapi ada satu masalah lagi, meskipun kita tahu suara itu keras, banyak dari kita tetap takut buat bersikap lembut ke diri sendiri. Kenapa? Soalnya kita takut jadi lemah. Banyak orang takut sama yang namanya self-compassion. Mereka mikir kalau aku terlalu lembut, nanti aku jadi males. Nanti aku jadi nggak berkembang. Nanti aku jadi lemah. Padahal faktanya penelitian tuh nunjukin kalau orang yang punya self-compassion, dia bakal lebih tahan banting, lebih stabil emosinya, lebih berani nyoba lagi meskipun pernah gagal. Jadi sebenarnya apa sih self-compassion itu? Apa benar kalau kita lembut kita jadi malas? Apa justru sebaliknya? Self-compassion itu kemampuan kita buat memperlakukan diri kita sendiri dengan kebaikan, pengertian, dan empati pas kita lagi ngalamin kegagalan, kesalahan, atau penderitaan. Sama kayak memperlakukan orang yang kita sayang. Konsep self-compassion ini dipopulerkan oleh Kristin Neff. Ia menjelaskan kalau self-compassion bukan tentang memanjakan diri, tapi tentang cara kita ngerespon rasa sakit dengan sehat. Self-compassion itu bukan cuma konsep manis, dia punya struktur. Ada 3 pilar utama yang bikin dia kuat. 3 pilar dari self-compassion itu yaitu yang pertama self-kindness, yaitu bersikap baik ke diri sendiri. Self-kindness bukannya menghapus tanggung jawab kita, tapi menghapus penghinaan kita ke diri sendiri. Yang kedua, common humanity, yaitu sadar kalau semua orang pernah gagal. Common humanity ini ngebantu kita sadar kalau kesalahan adalah bagian dari pengalaman manusia. Dan semua manusia nggak ada yang luput dari kegagalan. Pilar ketiga yaitu mindfulness atau kesadaran, yaitu mengakui dengan sadar rasa sakit yang kita rasain tanpa ngehakimin. Tapi jangan akhirnya jatuh ke self-pity juga, yaitu tenggelam dalam rasa kasihan ke diri sendiri. Self-compassion itu sadar kalau kita sakit, tapi tetap ngajak kita bangkit. Orang yang punya self-compassion bukannya malas atau nggak ambisius. Faktanya orang dengan self-compassion justru lebih resilient, lebih berani nyoba lagi, dan nggak takut gagal. Mereka tahu gagal nggak sama dengan hancur. Mereka mampu nerima, meluk, dan ngizinin diri mereka menjadi manusia seutuhnya, yang nggak cuma punya cahaya, tapi juga punya bayangannya, yang nggak cuma bisa sukses, tapi juga bisa gagal. Dan dari penerimaan itu lahirlah kekuatan yang bikin kita makin sukses. Jadi ketimbang bilang aku payah pas lagi gagal, orang yang punya self-compassion bakal bilang aku salah, tapi aku emang lagi belajar, aku bakal coba lagi abis ini. Itu bukan pembenaran, tapi itu kedewasaan. Sekarang aku mau balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa sih kita bisa lembut banget ke orang lain, tapi nggak ke diri sendiri? Kenapa kita bisa lembut ke orang lain? Soalnya ya kita bisa ngelihat mereka dari luar. Kita lihat kalau mereka udah berusaha, mereka capek, dan ya kita lihat mereka adalah manusia. Tapi ke diri sendiri kita cuma lihat hasilnya. Kita lupa lihat perjuangannya, dan kita lupa kalau kita pun manusia. Coba bayangin kalau kamu ngomong ke sahabat kamu kayak kamu ngomong ke dirimu sendiri. Mungkin dia udah lama ninggalin kamu, tapi kamu harus tinggal dengan suara itu tiap hari. Nah, teori itu penting, tapi perubahan gak bakal terjadi cuma karena kita paham.
Perubahan itu bakal terjadi kalau kita mau praktekin apa yang udah kita pahami. Sekarang coba kita latihan bareng. Tutup mata bentar, bayangin versi kamu yang lagi sedih, lagi gagal, lagi ngerasa gak cukup. Coba lihat dia, kalau itu bukan kamu, kalau itu sahabatmu. Kamu bakal bilang apa? Sekarang coba ucapin kalimat itu ke diri kamu sendiri, pelan dan tulus. Mungkin awalnya bakal kerasa aneh, tapi kamu pantas ngedapetin itu. Sekarang bayangin kalau suara di kepalamu udah mulai berubah. Bayangin kalau kamu tetap ambisius, tapi udah gak lagi kejam ke dirimu sendiri. Kita gak bisa ngebangun hidup yang besar dengan suara kecil yang terus ngehancurin kita dari dalam. Kamu mau punya bisnis yang gede, mau jadi versi terbaik, mau punya keluarga yang penuh cinta, tapi kalau kamu terus ngehukum diri sendiri, kamu bakal capek sebelum kamu sampai. Jadi mulai hari ini kalau kamu gagal, jangan langsung pukul diri kamu, tanya dulu, apa yang bisa aku pelajari dan apa yang sebenarnya aku butuhin sekarang. Kita boleh disiplin, kita boleh ambisius, kita boleh pengen sukses besar, tapi jangan lupa, kita juga manusia. Dan kamu berhak dapat kelembutan dari orang yang paling dekat sama kamu, yaitu dirimu sendiri. Kalau kamu ngerasa relate, aku mau kamu tulis di komentar, hari ini aku belajar jadi lebih lembut ke diriku. Karena kita nggak lagi hidup buat ngehukum diri kita hidup untuk tumbuh, dan pertumbuhan yang paling kuat bukan yang lahir dari kebencian ke diri sendiri, tapi dari penerimaan yang dewasa.